dirjen eselon 1 yang tadi datang itu DPR secara politik sudah sangat clear, Komisi 8 sudah clear, ujungnya di Menteri Keuangan tentu saja tidak bisa semudah itu kan, karena tidak hanya ngurusin kita semua kan orang penyuluh, tapi juga apalagi ada bisa silakan. Apa itu ya? Memberikan gaji itu bukan dari Kementerian Agama, akan tetapi dari instansi bersangkutan, dari instansi atau lembaga kementerian bersangkutan. Jadi di situ ada ditempatkan penyuluh agama di kementerian ini, ya, di lembaga-lembaga apakah BUMN termasuk BUMN, tapi digaji oleh yang bersangkutan. Itu solusinya. Tapi kalau diserahkan kepada Kementerian Agama dan dananya itu harus dari Kementerian Agama, ya terpaksa lah mungkin kalau dinaikkan ditiupkan jumlahnya. Nah, karena memang salah satu sasaran binaan daripada penyuluh agama kan ada penyuluhan di instansi atau lembaga pemerintahan atau BUMN. Jadi gajinya dia bersangkutan yang membayar dengan standar UMR. Ini. So, saya kira ya, akal dan katakanlah saya ingin tambahkan. Jadi misalnya ini penyuluh biasa ya. Kemudian tadi saya cerita soal napiter ya. Belum lama kami bikin MOU dengan Kemenkumham bagaimana nanti ada penyuluh yang masuk ke lapas atau pasca lapas misalnya reintegrasi dengan masyarakat. Pertanyaannya itu kan ada resiko lebih, bagaimana nanti ketika mendakwahi para napiter di Nusa Kambangan misalnya yang di Jawa Tengah, itu ketika keluar kan menjadi ada ancaman tertentu bagi yang bersangkutan, atau ketika di dalam jangan kira itu mereka diem, tapi kalau udah ini bisa ada resiko besar. Tapi tahu nggak berapa anunya? 50. Nggak pantas banget gitu. Gitu 2 atau 200.000 sebulan. Nah, gojek aja habis gitu ya. Nah, Pak Direktur PNAS ngumpahin kira-kira bahwa insya Allah bukan melulu soal itu ya, dan mudah-mudahan ini kan mana ya mesti tetap hidup dan bisa terus beli kayak selayak. Tapi resiko pilihan untuk mengurangi penyuluh gimana menurut teman-teman? 3K. Ya, silakan. Sambil menunggu kita mau naik sini ya, Pak dari Pak. Ya, makasih ya, Mas Udit. Menurut saya, kalau diperhatikan dengan jumlah penyuluh se-Indonesia begitu banyak, terus dihadapkan dengan permasalahan keuangan yang tidak memungkinkan, ini saya merasakan, kalau teman-teman yang lain ya, saya merasakan kami ada 8 orang penyuluh di kecamatan. Tetapi kalau saudara terus dipertahankan mereka itu fungsinya tuh nggak aktif, kebanyakan nggak aktif. Yang aktif tuh cuma segelintir, 2 orang, 3 orang. Yang lainnya terima gaji buta. Nah, seharusnya seperti kita ini ya, diseleksi. Jadi diseleksi betul-betul dia punya kompetensi yang handal gitu, yang bisa semua, cuma ngajar ngaji doang gitu. Memang betul-betul itu cuma saran dari saya, pendapat dari saya. Lebih baik dikerucutkan aja, biar tidak ada yang menzalimi. Saya aja di KUA saya itu tidak ada staf yang PNS. Satu-satunya kepala KUA aja yang PNS. Saya multifungsi di sana, tetapi gaji staf saya nggak punya, semuanya nggak ada. Jadi cuma mengandalkan gaji 1 juta. Setiap hari saya datang ke kantor. Ngajar ngaji juga, pagi ngajar, kalau nggak ke kantor sore ngajar, Jumat keliling untuk majelis taklim. Terus ada konflik kita dampingi, bukan di konflik keagamaan doang, konflik yang lain juga kita dampingi. Jadi tolong jadi pertimbangan ya Pak Subdit ya. Makasih ya Pak Subdit sama teman-teman ya. Kita minta berdoa semuanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kabarin kalau sudah datang. Kita langsung sambil nunggu tamat dari Bapak. Siap, siap. Ya. Tadi saya nyambung dikit sama Ibu. Memang kalau di lapangan, memang dari segi usia banyak penyuluh itu agak tua, tidak produktif. Pendidikan juga kadang-kadang tidak sesuai dengan ya, kalau saya kan dakwah PPI sesuai, makanya nggak lain-lain nanti gitu. Jadi pada saat nanti memang ada kesempatan itu banyak terseleksi alam mungkin. Tidak khawatir bahwa Kementerian Agama mereka akan gugur dengan sendirinya yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Tadi ada titipan pertanyaan dari beberapa teman, kan kita nih 50 orang yang luar biasa di Indonesia nih kan. Apa kelanjutan nasib kami, Pak? Wah. Mungkin Kasub bisa mengkomunikasikan dengan yang lain, disesuaikan. Kita sebelum berangkat sini aja udah ada tugas. Iya, tadi saya bicara sama Bapak nih kan, bahwa kita nanti datang kita menjadi agen khusus dari Kementerian Agama Kota Banjarmasin, bahwa kita akan di-merger bersama dengan FKDM, bersama dengan beberapa instansi yang terkait dengan isu konflik seperti itu kan. Ya kita ini adalah produk baru dari Kementerian Agama dan kita begitu sangat dihargai karena kita memiliki lisensi isu tentang ini kan. Jadi paling tidak kita jadi informan yang bagus, memaparkan dan memilah-milah ini yang konflik, ini yang bukan, yang ini berbahaya atau tidak. Tapi nasib kami bagaimana? Kalau kita pulang bawa sertifikat ya gampang. Tapi kelebihannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mohon maaf ya. Ya, apa namanya? Saya menyambungkan apa yang sudah disampaikan tadi sebagai bahan referensi. Mohon izin Pak, saya sudah 2 kali di Bogor ini untuk ikut kompetisi tingkat nasional penyuluh. Saya kemarin lomba penyuluh teladan di tingkat nasional di Bogor juga tepatnya. Ini ada sahabat saya ada 2, ada dari Bani. Ya. Ya. Oke. Ya, selamat datang buat sahabat kita yang dari Papua. Ya. Shallu ala Nabi. Duduk di depan. Perasaan kami lega banget gitu. Akhirnya sejak hari Sabtu sore ya kita. Ya. Saudara kami sudah datang nih. Baik, tapi Anda ya lanjut dulu lah. Ya. Kalau datang. Oke. Selamat datang sahabat kami yang istimewa ini. Ya, suara yang sama Pak. Saya satukan. Suara yang sama. Pernah terjadi perbincangan seperti ini pada saat lomba. Nggak usah mikirin yang di 45.000. Kok Kementerian Agama nggak bisa PN3K kan kami yang penyuluh PNS, penyuluh non PNS yang sudah ikut kejuaraan seleksi tingkat kabupaten, tingkat provinsi bahkan diutus tingkat nasional, pulangnya hanya dapat sertifikat, harusnya dapat SKP 3K sebagai penyemangat. Ya, sebagai penyemangat buat teman-teman yang ada di daerah, mereka juga akan berjuang menjadi penyuluh teladan. Ya, itu pertama, hanya habis sebagai wacana. Nah, ini wacana ketika saya mendengarin harus dicangkan lagi wacana seperti. Ya, Bapak tidak usah pikirkan mereka yang bukan tidak usah pikir. Minimal Pak, mereka jadi penyemangat. Oh, ini yang sudah diseleksi ya, Pak. Ini seleksi saja itu Pak di hadapan 5 juri tingkat kabupaten provinsi sampai di sini ya ikut juara pulang dapat sertifikat bukan P3K ya. Siapa tahu yang ini dapat ya, karena tugas bertambah ya, tugas bertambah. Yang jadi pertanyaan, apakah ini adalah merupakan bidang tambahan dari 8 bidang yang sudah ditinggikan menjadi bidang spesialisasi
Pak Rekonsiliasi iya resolusi konflik, mohon maaf ya. Itu saja Pak ya. Minimal Pak, dengan P3K-nya kami yang non PNS ini, dengan P3K menjadi penyemangat buat teman-teman yang ada daerah. Kami harus seperti itu sebagai standar untuk peningkatan kesejahteraan. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih. Menurut saya tragis sekali ya, Papua baru tiba wacananya pengurangan pemilu. Ya, saya mungkin Pak agak berbeda dengan pendapat teman-teman terkait soal pengurangan penyuluh. Saya kira itu kasuistik ya, peristiwa soal etos kerja dan sebagainya. Saya ketua forum penyuluh di Kabupaten Parigi Motong, jumlah anggota saya itu 143 orang. Bahkan dari 8 tugas pokok kami itu, kami sekarang lagi fokus mengerjakan tugas tambahan, yakni pembinaan mualaf. Sehingga dalam waktu 8 bulan kami telah berhasil mendirikan 2 musola setelah pembinaan mualaf. Itu dikerjakan bersama-sama oleh para penyuluh. Sehingga sebagai ketua tentu saya mengetahui kinerja teman-teman saya di lapangan. Kalau kemudian ada wacana pengurangannya, pertanyaan saya adalah, sudah terlalu miskinkah negara ini untuk membiayai 50.000 penyuluh itu? Saya kira demikian. Tidak sama setiap daerah saya kira. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan Kota Bandung. Hari ini saya ditunggu dan bahkan saya direkam barusan untuk langsung dari perkataan beliau tentang keputusan P3K atau mau nambah 2 juta. Kota Bandung mau minta kejelasan secara pasti. Saya rekam dan saya insya Allah diberikan ke Makasih dan teman-teman dari Kota Bandung. Begini Pak, kalau P3K pasti berarti ada yang mati secara total, berlahan. Perlu diingat bahwa PAH itu adalah perwakilan tokoh dari tiap-tiap kelurahan dan kecamatan. Andai kan P3K jadi, kemungkinan besar program-program dari KWA itu akan terhandle terhadap ada salah satu PAH yang mungkin sakit hati gitu. Lebih bijak adalah taikkanlah misalkan 1 bulan itu 5 juta. Doa ikhtiar Pak. Terlalu tinggi. Gitu. Pekerjaan dari PAH itu berat. Kami ini di samping punya voksinya masing-masing menjadi penyuluh dan punya majelis talim tersendiri, kami ini di Jawa Barat itu ada program MTKD yang spesialis binaan kami produk dari penyuluh MTKD, dan ini legalitasnya ada dan DIPA-nya juga ada dari Kota Bandung, dari Pak Oden almarhum. Kebetulan Pak, sore ingat, saya ini bisa DIPA, saya juga langsung menyuluh milih Pak, dan saya mengorbankan sebagai penyuluh dai transmigrasi yang di-SK-kan dari Dinas Transmigrasi yang sedikit menjadi PNS. Saya milih Pak. Saya dari 2013 saya mengundurkan diri dari 2018 sebagai dai transmigrasi, dan saya melosok dari Sabang sampai Merauke. Saya masuk bina orang Tran. Jadi saya pernah ke beberapa daerah termasuk dan sebagainya, membina pada orang transmigrasi, dan langsung Pak Muhaimin, saya sebagai penyuluh teladan transmigrasi tingkat nasional di Pontianak, saya memilih sebagai penyuluh agama Islam karena saya itu orang pesantren. Tetapi apa daya, saya itu 1 juta per bulan Pak. Saya itu kalau pakai pulang itu nggak berdaya. Maka dari itu perwakilan Kota Bandung, saya mengharapkan penuh lah, gitu. Hargailah lisan kami. Maksa. Saya itu membina di LP Sukamiskin Pak, para orang-orang koruptor. Ketika khotbah Jum'ah, saya diaturkan rahatur nuhun Pak. Tidak sama sekali berdapat. Tidak. Saya ngebina di Bancai Pak, LP narkoba, dan kalau LP ngasih uang transport itu nggak bisa, tidak bisa. Hatur nuhun Pak jawaban.
Tidak bisa. Yang ngasih uang saya jalan untuk pulang khutbah Jumat, ngebina Iqra para lapas, itu yang beda orang-orang lapas, Pak. LP nggak bisa, karena tidak ada dipanya untuk ngebina. Memang sebuah penghargaan ketika saya ini adalah pertama kali yang ikut tingkat penyuluh teladan tingkat Jawa Barat, dan saya nggak bisa ikut ke nasional karena saya ke S2. Curahan hati apa daya, saya mengharapkan dari Pak Bapak yang penting adalah bagaimana peningkatan kesejahteraan. Hindarilah sebuah ucapan yang saya menyakitkan. Yang penting adalah kami tunggu, Pak. Ya coblos Kang Akmal, coblos. Ini kalau seperti buka kotak Pandora ya. Kita lagi ada banyak. Gini. Baik. Tapi saya sangat senang karena akan banyak cerita ya, dan di sini nih bukan hanya saya, ini Mas ini dari PNS ini yang harus jawab sesungguhnya. Ini anak buahnya jadi tidak tahu kalau ini salah sasaran, jangan salah. Tapi tidak apa, karena saya sedikit banyak berhubungan atau diskusi dengan direktur PNS gitu ya, ada rapim lah gitu ya, ada forum di mana. Tapi semua yang dikeluhkan itu sudah tahu, ya. Rapat-rapat nyusun apa itu regulasi, jadi keluhan-keluhan. Tapi sangat menarik nih, ada beberapa insight yang barangkali menjadi pengeraya ya, bagaimana kita membuat regulasi, apakah tadi itu menaikkan tapi mengurangi atau menambahkan lalu ada seleksi alam ya. Karena kan sebetulnya benar juga nih, zolim juga ketika 8 orang tapi yang kerja 2, yang 6 tetap menerima sejuta, tidak ada. Misalnya gitu ya. EPA, elektronik PA itu salah satunya arah ke situ. Jadi bagaimana nanti tidak ada lagi tumpukan